Oke teman-teman investor, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang lagi banyak diperbincangkan, yaitu PT Cemstar Indonesia, dengan kode saham CEM. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring kita, di mana kita nggak cuma lihat angka di permukaan, tapi kita coba gali lebih dalam. Kira-kira ini beneran saham growth yang potensial, atau ada udang di balik batu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kita langsung aja ke jantung permasalahannya. Slide ini, nih, yang merangkum semua teka-teki tentang CEM. Di satu sisi, lihat deh, pendapatannya meroket gila-gilaan, hampir 46%, angka yang bikin banyak perusahaan lain iri. Tapi, di sisi lain, laba bersihnya malah anjlok, minus 55%. Ini kan aneh banget ya, kok bisa penjualan naik drastis tapi untungnya malah terjun bebas? Ini dia pertanyaan utama yang harus kita jawab. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu sedikit. Jadi, CEM ini mainnya di mana sih? Intinya, mereka itu produsen bahan kimia khusus. Nah, bisnis utamanya dari dulu itu buat industri tekstil. Tapi, game changernya yang mengubah semua cerita adalah langkah berani mereka buat masuk ke sektor energi. Langkah ini, seperti yang akan kita lihat, jadi pedang bermata dua, sumber pertumbuhan sekaligus sumber masalah. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu. Kedua, kita lihat cerita pertumbuhannya yang keren banget. Ketiga, kita masuk ke masalah profitabilitasnya. Keempat, kita nilai valuasinya, kemahalan atau enggak. Terakhir, saya akan kasih panduan praktis buat Anda sebagai investor. Lengkap kan? Mari kita mulai dari yang bagus-bagus dulu. Kita lihat sisi positifnya, sisi yang bikin banyak orang optimis dan bersemangat sama saham CM ini. Semuanya berawal dari angka ajaib ini. Pertumbuhan pendapatan 45,7% dalam setahun itu sinyal yang luar biasa kuat. Ini nunjukin kalau produk mereka laku keras di pasar, dan perusahaan ini jago banget eksekusi penjualannya. Dan ini bukan cuma angka persanan di atas kertas loh, coba lihat lompatan nominalnya. Dari sekitar 119 miliar, langsung loncat ke lebih dari 174 miliar rupiah. Ini kenaikan penjualan yang real dan masif. Pertanyaannya sekarang, duit sebanyak ini datangnya dari mana? Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya ada di keputusan manajemen buat banting setir atau lebih tepatnya diversifikasi ke sektor energi. Langkah strategis ini terbukti jadi mesin jet pendorong pertumbuhan mereka. Profil pendapatan perusahaan berubah total dalam waktu singkat. Dan ini bukan cuma omong kosong, ini bukti konkretnya. Mereka berhasil dapat kontrak gede banget, hampir 49 miliar rupiah, cuma dari satu klien raksasa, PT Baker Hughes. Ini nunjukin kalau ekspansi mereka ke sektor energi itu bukan cuma wacana, tapi udah menghasilkan cuan yang sangat-sangat nyata. Selain strategi internal yang cerdas, ada juga angin surga dari luar. Pemerintah sendiri mendukung banget sektor industrinya, CEM. Ini tuh ibaratnya lagi berlayar terus dapat angin dari belakang. Jadi ada potensi kemudahan dan dukungan kebijakan yang bisa bikin mereka makin melesat ke depannya. Oke, kita udah lihat cerita indahnya, sekarang waktunya kita jadi investor yang kritis. Kita harus balik koinnya dan lihat sisi yang satunya, sisi yang mungkin agak kurang enak dilihat, yaitu tantangan profitabilitas yang serius. Kita balik lagi ke angka yang bikin pusing ini. Penurunan laba bersih 55%. Ini tuh kayak alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget dan nggak bisa kita abaikan. Artinya, di balik setiap rupiah penjualan yang masuk, ternyata biayanya naik lebih cepat, sampai-sampai keuntungan mereka kekikis lebih dari setengahnya. Kenapa bisa begini? Buat ngerti ini, kita perlu kenalan sama yang namanya gross margin. Gampangnya gini, anggap aja Anda jualan kopi. Dari setiap cangkir seharga 20.000, modal bubuk kopi dan airnya 5.000. Nah, sisa 15.000 itu laba kotor Anda. Gross margin ngukur seberapa tebal sisa ini. Makin tebal, makin bagus. Nah, ini dia biang keladinya. Bisnis lama mereka di tekstil itu marginnya sehat, 32%. Tebal. Tapi, bisnis baru di energi, yang jadi sumber pertumbuhan pendapatan tadi, marginnya tipis banget, cuma 13%. Jadi, yang terjadi adalah CEM menukar penjualan yang profitnya tinggi dengan penjualan bervolume raksasa tapi profitnya rendah. Inilah alasan kenapa laba bersih mereka anjlok. Efek dari dilema margin ini kelihatan jelas di ROE atau imbal hasil atas modal. Metrik ini ngukur seberapa jago perusahaan muterin duit investor buat jadi untung. Coba lihat trennya. Dari puncaknya yang keren banget di atas 30%, sekarang terjun bebas sampai ke 1,6%. Artinya, setiap 100 rupiah yang Anda investasikan di CEHM hari ini cuma menghasilkan untung 1,6 rupiah, jauh lebih kecil dibanding beberapa tahun lalu.
Jadi, kita udah punya dua sisi cerita. Pertumbuhan omsetnya kenceng, tapi profitnya payah. Nah, pertanyaan terpenting berikutnya buat kita sebagai investor adalah, dengan kondisi begini, harga sahamnya sekarang masuk akal nggak sih? Kemahalan atau kemurahan? Buat menjawabnya, kita pakai alat ukur populer namanya PE ratio. Gampangnya, PE ratio ini ngasih tahu kita seberapa besar investor mau membayar untuk setiap Rp1 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Kalau angkanya tinggi, artinya ekspektasi pasar terhadap masa depan perusahaan ini juga tinggi banget. Dan disinilah kita ketemu masalah besar kedua. PE ratio CEM ada di angka 94 kali. Coba bandingin sama rata-rata kompetitornya yang cuma 7 kali, atau rata-rata industrinya yang cuma 14 kali. Ini artinya, pasar menghargai saham CEM dengan harga premium yang luar biasa mahal. Seolah-olah labanya bakal meledak besok, padahal faktanya laba mereka justru lagi turun. Oke, semua kepingan puzzle-nya sekarang udah ada di atas meja. Kita udah lihat sisi baiknya, kita udah lihat sisi buruknya. Sekarang, tugas kita sebagai analis adalah menyatukan semua ini jadi satu pandangan yang utuh. Mari kita rangkum. Jadi, kalau Anda mau investasi di CMM, inilah intinya. Ini adalah sebuah trade-off. Anda bertaruh pada cerita pertumbuhan yang super kencang dan diversifikasi yang berhasil. Tapi imbalannya, Anda harus terima kenyataan kalau profitabilitasnya lagi tipis banget. Dan Anda harus bayar harga yang sangat mahal untuk bisa ikut di cerita ini. Nah, sebagai mentor Anda, ini PR buat Anda kalau tertarik sama CEM. Jangan cuma lihatin harga sahamnya naik turun. Pantau 4 hal ini. Pertama, dan ini yang paling penting, margin di sektor energi bisa naik nggak? Kedua, pertumbuhan pendapatannya bisa sekenceng ini terus nggak? Ketiga, awasi rencana mereka masuk ke bisnis agrokimia. Dan terakhir, lihat seberapa efisien mereka pakai belanja modalnya. Jawaban dari 4 pertanyaan ini yang akan menentukan nasib saham CEM ke depan. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda, sang investor. Apakah Anda melihat CEM sebagai mesin pertumbuhan masa depan, di mana valuasinya yang mahal ini akan terkejar oleh labanya nanti? Atau, jangan-jangan ini cuma perangkap valuasi, di mana harganya udah terbang terlalu jauh ninggalin fundamentalnya? Nggak ada jawaban yang gampang, tapi setidaknya sekarang Anda punya bekal dan kerangka berpikir untuk menilainya sendiri.